Assalamualaikum teman-teman. Bersama Momi lagi di segmen cerita dongeng Momi. Kali ini Momi masih sama Sabik dan masih membacakan buku Raksasa Berkotombe. Hari ini kita akan membacakan cerita yang berjudul Pak Lipi yang mengantuk. Pak Lipi benar-benar mengantuk pagi itu. Semalaman dia bekerja keras membuat 100 topi. Tapi Pak Lipi tidak mau tidur. Dia berencana pergi kota membeli kain dan benang. Pak Lipi menyetir mobil tua dengan matanya yang berat. Beberapa kali mobilnya nyaris menabrak pohon. Beruntung dia tiba di kota dengan selamat. Setelah memarkir mobil, Pak Lipi berjalan sambil berkali-kali menguap. Terakhir kali dia menguap, tanpa disadarinya, seekor tawon masuk ke dalam mulutnya. Sang tawon mengomel. Kenapa manusia ini menyedotku ke dalam mulut yang bau? Giginya kuning-kuning pula. Si tawon mulai pusing berada di dalam mulut Pak Lipi. Beruntung laki-laki itu menguap lagi, sehingga sang tawon pun bisa bebas terbang deh. Ketika melewati toko musik, mata Pak Lipi semakin sayu karena mendengar alunan musik. Lagi-lagi Pak Lipi menguap. Tapi dia terus berjalan hingga menemukan toko kain dan benang. Di sana ada begitu banyak pembeli. Saat Pak Lipi dalam keadaan mengantuk, seorang copet berbaju belang berdiri di belakangnya. Ia hendak mengambil dompet di saku celana Pak Lipi. Beruntung sekali aku menemukan orang mengantuk berat begini, seru pencopet itu sambil tertawa licik. Saat pencopet itu hendak menjulurkan tangan, mendadak Pak Lipi berteriak, "Au! Maaf!" kata seorang ibu di sisinya. Rupanya kepala Pak Lipi terkulai ke tangan ibu itu, sementara ibu itu sedang memegang es krim. Pipi Pak Lipi pun menjadi dingin. Melihat mata Pak Lipi melebar, pencopet itu pun batal mencopet. Dia terpaksa pergi dengan kecewa. Kini Pak Lipi tak mengantuk lagi. Setelah membeli kain dan benang, tiba-tiba dia ingin membeli es krim. Dalam perjalanan menuju toko es krim, Pak Lipi lagi-lagi mengantuk. Angin semilir membuatnya ingin tidur. Sambil setengah tertidur, dia bergerak hingga tanpa sadar kakinya menginjak papan luncur. Papan luncur itu bergerak meliuk-liuk membelah jalanan kota. Pak Lipi tertidur semakin lelap. Ketika jalan mulai menurun, Pak Lipi meluncur cepat. Saat jalan mulai menanjak, dia terpental ke udara dan bajunya tersangkut bibir sebuah layang-layang berbentuk ikan. Tubuh Pak Lipi melayang-layang di udara bersama ikan koi raksasa. Orang-orang yang menonton pameran layang-layang terkejut. Mereka segera berbisik membicarakan ikan koi raksasa dan Pak Lipi. "Rupanya ikan itu memangsa manusia," kata laki-laki yang sedang makan kacang. "Iya, pasti itu layang-layang hantu," imbuh laki-laki lainnya. Karena tak kuat menahan beban terlalu lama, akhirnya layang-layang ikan itu pun jatuh. Pak Lipi yang terlelap terlempar ke atas trampolin pemain sirkus-sirkus di alun-alun kota. Toeng, toeng. Badan Pak Lipi memantul-mantul dalam posisi tidur, membuat para penonton bersorak. "Hore! Sungguh spektakuler!" teriak para penonton. Namun para pemain trampolin yang sesungguhnya tidak suka pada Pak Lipi yang muncul tiba-tiba. Diam-diam dia mengarahkan trampolin ke arah timur. Dan Pak Lipi melesat masuk ke dalam sebuah corong meriam di depan museum. Pak Lipi masih tidur sambil mendengkur. Pak Lipi membuat penjaga museum was-was. Mereka mengira bunyi itu adalah suara jin penunggu meriam. Karena ketakutan, penjaga museum melesatkan Pak Lipi dari meriam. Lagi-lagi badan Pak Lipi melenting dan akhirnya mendarat di kursi empuk toko es krim. Pak Lipi membuka mata saat hidungnya membaui aroma coklat di dalam toko. Dia meregangkan tubuhnya sambil bergumam. Aneh sekali, kantukku jadi hilang.
Akhirnya Pak Lipi memesan sebuah es krim coklat vanila dan menikmatinya dengan lahap. Oke teman-teman, sekian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya, dalam segmen Cerita Dongeng Momi. Terima kasih teman-teman.